Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di acara Mutiara Ramadan kali ini kita bersama dengan Ibu Hartati SPDMA. Judulnya Keutamaan Berbagi dan Berkah di Bulan Ramadan. Topik tema hari ini waktu dipersilakan, Bu. Oke, terima kasih Mas Haka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Sehat. Puasa semuanya? Puasa. Puasa, alhamdulillah. Mas Haka? Puasa. Puasa, alhamdulillah. Senang sekali Bu Tati siang ini bersama Mas Saka di acara TV SBio ya, dalam rangka acara di Mutiara Ramadan gitu ya. Terima kasih atas undangannya Mas Saka. Iya, Tati bisa hadir di sini. Baik anak-anakku semuanya, Mas Saka, pagi ini kita akan berbincang-bincang ya seputar Mutiara Ramadan. Judulnya adalah, Bu Tati mengambil tema keutamaan berbagi dan bersedekah di bulan Ramadan. Oke, seperti kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan bagi umat muslim merupakan bulan yang sangat berkah, ya toh? Ya, bulan suci yang sangat dinanti-nantikan semua muslim, karena di dalam bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Oke, nah Bu Tati selalu bilang kalau anak-anak berbuat baik maka akan dilipat gandakan menjadi berlipat-lipat kebaikan. Tetapi kalau anak-anak berbuat tidak baik, berbuat salah, berbuat dosa, maka akan dilipat gandakan juga apa? Dosanya dan salahnya. Oke. Baik anak-anakku semuanya, siapa yang tahu bersedekah itu apa? Ada yang tahu nggak? Nggak apa ya? Ya, bersedekah itu merupakan pemberian sukarela. Sukarela itu tidak terpaksa loh ya. Sukarela kepada orang lain. Jadi kalau kalian, kalian itu memberikan sesuatu dengan sukarela kepada orang lain, itu namanya sedekah. Tapi kalau kalian memberikan dengan terpaksa, wah aku terpaksa memberikan ini ya, jadi eman-eman nih, termasuk sedekah enggak? Enggak, kalau terpaksa, karena ada tulisannya, ada kata-kata bahwa sedekah itu memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa dipaksa atau tanpa terpaksa. Nah, sedekah itu sebetulnya hukumnya tidak wajib, tetapi sunnah. Sunnah itu siapa yang melakukan mendapatkan pahala, tetapi mereka yang tidak melakukan tidak berdosa. Nah, tapi kalau kita mampu, kita bisa melakukan, ya lebih baik kita melakukan apa? Hukum sunnah-sunnah itu, karena pahalanya sangat besar. Nah, untuk selanjutnya Bu Tati akan sampaikan jenis sedekah itu ada bermacam-macam. Yang pertama, sedekah yang berupa materi. Materi itu apa saja? Apa saja Mas Saka materi? Ya ada uang, ada barang, ya, ada makanan. Itu termasuk sedekah yang berupa materi. Kalau kalian memberikan uang, memberikan barang, memberikan makanan, itu termasuk sedekah materi. Tetapi kalau kalian memberikan sedekah non materi, contohnya bisa loh. Sedekah non materi itu misalnya kalian atau guru memberikan ilmu kepada orang lain, itu juga termasuk
termasuk sedekah nggih, sedekah ilmu ya Mas Aka ya, sedekah ilmu. Kemudian memberikan tenaga, wah aku mau bantu bersih-bersih, aku mau menyedekahkan tenagaku untuk bantu bersih-bersih misalnya. Nah, itu juga sedekah, tapi yang non materi ya. Nah, ini sedekah yang paling gampang dilakukan dan ini mendapat pahala, yaitu apa? Tersenyum. Wah, senyum itu sedekah loh, ya toh? Iya, kita tersenyum, sedekah ya. Kita tersenyum, ya, selamat pagi, selamat siang, orang selamat pagi, selamat siang. Kalau itu bahaya, kita dengan senyum, ya, itu sudah merupakan sedekah yang paling sederhana dan mendapatkan pahala. Untuk itu kalian harus suka tersenyum. Biar apa? Ya selalu mendapatkan pahala, yaitu pahala sedekah non materi. Ya, terus ada lagi sedekah yang amal jariah. Nah, itu juga termasuk sedekah. Contohnya, ini orang tua kalian ya, makanya di judul Bu Tati saya tulisi berbagi dan bersedekah. Karena kalau kalian belum punya penghasilan, mungkin belum bisa bersedekah ya. Artinya bersedekah secara materi belum, hanya saja mungkin secara non materi, amal jariah juga belum, sedekah jariah juga belum. Nah, kalau sedekah jariah itu berupa misalnya wakaf, nyumbang masjid, kemudian nyumbang jalan untuk kampung, menitipkan amal jariah yang itu nanti akan kita dudah ya Pak. Akan kita dapatkan di hari akhir. Kita nitip amal jariah ya, jadi kalian jangan bingung, waduh aku nggak punya uang ya sedekah. Ya sedekah non materi ya, sedekah tenaga, sedekah ilmu, sedekah pengalaman, seperti itu, Nah, sekarang Bu Tati akan sampaikan keutamaan, keutamaannya apa saja bersedekah itu. Nah, yang pertama banyak sih keutamaannya, tapi Bu Tati hanya sedikit saja yang dibahas di sini. Oh, maaf, ya, sebentar ya. Oh iya boleh. Oke, pemirsa, kita akan next sebentar. Tadi mulai. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Anda menyaksikan Xdio Edu bersama saya Sabdo Himawan setiap hari Rabu jam setengah 9 sampai setengah 2 sampai jam 12 hanya di Xdio TV. Sampai jumpa. Nah, pemirsa, kita kembali lagi dan bersama Ibu Hartati SPDMA ya. Lanjutkan. Oke, terima kasih Mas Aka. Anak-anakku sekalian, Ibu lanjutkan ya. Keutamaan berbagi dan bersedekah di bulan Ramadan. Yang pertama, keutamaannya apa? Sedekah dapat menghapus dosa. Wow, dapat menghapus dosa, seperti sabda Rasulullah SAW, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Nah, itu keutamaan yang pertama. Maka, harus diingat-ingat, kalian jangan segan-segan untuk bersedekah, karena ya keutamaannya bersedekah tadi adalah apa? Yang pertama, dapat menghapus dosa. Dosa-dosa kita bisa dihapus oleh Allah SWT, karena Nabi Muhammad sudah bersabda, siapa yang suka bersedekah, seperti air memadamkan api, ya dosa-dosa kita akan hilang, ya, jangan segan, jangan malu-malu, jangan malas-malas untuk bersedekah. Kalau belum punya materi, belum punya uang, belum punya barang, ya, tapi kalian harus bersedekah yang non materi. Tadi apa non materi? Pengalaman, berbagi ilmu, berbagi apa tadi? Berbagi apa saja yang non materi? Tersenyum. Wah, tersenyum aja sedekah loh. Kata Rasulullah bersabda dapat menghapus dosa seperti air yang bisa memadamkan api. Itu ya, kalian harus ingat.
ingat ya. Maka monggo kita berlomba-lomba untuk bersedekah. Kalau materi punya ya materi, non materi ya kita non materi ya. Nah, kemudian apalagi keutamaan kita bersedekah? Oke. Yang nomor 2, Bu Tati menulis sedekah memberi keberkahan pada harta. Nih, orang tua kalian Bu Tati yakin sudah sering bersedekah. Ya, apalagi sekarang kalau bulan puasa biasanya ada pengajian menjelang berbuka puasa. Orang tuamu pasti apa kalau di kampung Bu Tati namanya nakjil. Ya, memberikan takjil, memberikan makan untuk berbuka puasa. Itu juga sedekah yang sangat-sangat baik, ya. Sedekah secara materi, memberikan takjil, memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Pahalanya bagaimana Mas Saka? Pahalanya yang memberikan makanan untuk berbuka puasa itu sama dengan orang yang berpuasa pahalanya, tanpa mengurangi yang sedang berpuasa. Misalnya nih Bu Tati memberikan makanan untuk Mas Saka. Mas Saka puasa kan? Dapat pahala kan? Nah, Bu Tati juga dapat pahalanya Mas Saka. Tapi pahalanya Mas Saka juga tetap. Nah, kayak gitu ya. Jadi sedekah itu, sedekah itu akan mendapatkan keberkahan, pada hartanya. Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah. Ya, contohnya nih anak-anak nih. Kalau misalnya anak-anak memberikan sesuatu yang dikasih itu mendoakan enggak? Iya, yang mendoakan. Semoga berkah. Nah itu, didoakan semua orang yang kita beri sedekah itu, Makanya Allah juga sudah memerintahkan kepada kita untuk kita bersedekah, karena sedekah itu, akan memberikan keberkahan pada harta. Jadi hartanya kita itu tidak akan berkurang, tetapi justru malah akan bertambah. Kalau orang Jawa bilang, tetangganya Bu Tati itu nek misalnya dikasih sedekah itu jawabnya apa? Matur nuwun Bu, boten luka malah kebak. Nah, artinya apa? Luka itu berkurang, kebak itu penuh atau bertambah. Jadi tetangganya Bu Tati kalau dikasih sedekah mesti ndongake, matur nuwun Bu. Nah, orang luka nih malah kebak. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi sudah didoakan bahwa hartanya tidak akan berkurang, tetapi hartanya, rezekinya akan tambah. Ya. Jadi kalian harus suka bersedekah. Ingat ya, sedekah tadi tidak harus materi, ya. Tidak harus harta, benda, makanan, tetapi ilmu, bantuan, tenaga, itu senyum, itu termasuk sedekah ya. Dan kamu akan mendapat keberkahan, hartamu tidak akan berkurang ya. Makanya di kampung itu biasanya ada syukuran. Nah, sekarang kalau kalian ulang tahun itu kan kalian syukuran, bawa nasi kuning, bawa coklat, bawa roti. Itu sedekah bukan? Sedekah diberikan kepada teman-teman kita, dan sangat-sangat kita yakini kalau harta kita tidak akan berkurang. Kita tidak akan miskin dengan memberikan sedekah kepada teman-teman kita. Teman-teman kita gimana nak diberi sedekah gitu? Terima kasih, semoga berkah, semoga panjang umur, seperti itu kan, sehat selalu. Nah, itu berkah namanya, karena keberkahan itu tidak hanya tidak hanya materi, tapi berkah itu ya kesehatan, kesempatan, anak-anak yang soleh-solehah, ya itu juga berkah, aman, ayam tentrem kalau orang Jawa bilang, itu juga merupakan keberkahan. Oke? Nah, kita mau break dulu. Oke, mau break dulu. Bisa. Ya. Kita break sebentar. Ya, silakan. Hai pemirsa, saksikan MPI kita hanya di SBTV. Hari
bersama Anissa Wahid. Baik pemirsa, kita kembali lagi di acara Ramadan Mutiara. Yuk, Oke, selamat berkelas dengan acara Mutiara Ramadan ya di TV SBO gitu ya. Oke, anak-anakku sekalian yang cantik, yang ganteng, kita lanjutkan ya keutamaan bersedekah ya. Tadi Bu Tati sudah bahas 2, akan dihapus dosanya, akan diberikan keberkahan harta gitu. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Nah, akan dilipat gandakan pahalanya. Oke? Nah, seperti Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Seneng nggak bersedekah kira-kira? senang. Seneng ya, dosanya terhapus, diberikan keberkahan harta, ya toh? Kemudian apa? Tadi yang ketiga, ya dilipat gandakan, ya pahalanya dilipat gandakan. Jadi pahalanya akeh, ya. Besok kalau kita di akhirat, insya Allah kita sudah menabung. Sudah menabung apa? Menabung pahala-pahala, karena dalam timbangan nanti kalau sudah ditimbang ya, yang amal yang baik sama amal yang buruk, kalau kita banyak tabungan pahala, berarti nanti insya Allah ya, timbangannya awake dhewe pasti yang tertinggi adalah yang amal baik. Kita sesi tanya jawab ya. Oke. Siapa nih yang pertama jawab? Sasa. Ya. Oke, Sasa, silahkan untuk bertanya. Tadi sudah diterangkan Bu Tati ya. Silahkan untuk bertanya. Kalau kita tidak punya uang, bagaimana sedekahnya? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Kalau Sasa tidak punya uang, bagaimana sedekahnya? Bagaimana tadi yang sudah diterangkan Bu Tati? Sedekahnya tidak berupa uang, tetapi berupa apa? Berbagi ilmu. Berbagi ilmu. Pinter sekali Sasa. Kemudian apalagi? Tenaga. Yang paling murah adalah senyuman. Ya, senyuman yang cantik. Wah. Ya kan? Jadi gini Sasa ya, sudah tahu kan? Jadi kalau tidak punya uang, sedekahnya bagaimana? Ya yang non materi. Karena kalau materi itu biasanya orang-orang yang sudah punya penghasilan, kayak mamahmu, papamu, kakakmu itu udah punya penghasilan. Mereka bersedekah secara materi. Tetapi kalau kalian belum punya materi, ya sedekahnya non materi. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman, membantu temennya, membantu tenaga, ngewangi, bersih-bersih dan sebagainya, dan selalu tersenyum. Gitu ya Sasa ya, paham? Oke, ada lagi pertanyaan pertanyaan lagi. masakan. Oh itu Zahra Ya, tuh. silakan. Silakan, Mas. Aku nggak dengar Apa? loh. Contoh keberkahan itu apa aja? Oh ya, Zahra bertanya, contoh keberkahan itu apa saja? Bu Tati tadi sudah sampaikan, keberkahan itu tidak hanya berupa harta. Misalnya, wah, aku dikasih berkah, hartaku akan melimpah, aku jadi kaya, bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa beli. Tidak hanya itu ya Zahra ya, tetapi keberkahan itu bisa berupa kesehatan. Hidup kita sehat, tidak sakit. Karena orang sakit itu banyak mengeluarkan uang loh. Kalau kita ke rumah sakit, opnam gitu, operasi itu uangnya akan habis. Makanya
kita diberikan keberkahan, nggih, itu hidup sehat. Kalau orang tua sudah punya anak cucu, diberikan apa? Anak cucunya yang soleh, soleha, keluarganya yang sakinah mawaddah warohmah, seperti itu juga keberkahan, ya, itu juga keberkahan. Jadi anak-anak jangan mengira keberkahan itu, Zahra jangan mengira ya, keberkahan itu hanya diberikan uang. Kalau aku sudah bersedekah berarti aku menjadi kaya raya, misalnya seperti itu, bisa membeli mobil 10 misalnya. Enggak ya. Nah, kalau kita diberikan keberkahan bisa berupa itu tadi, hidup yang sehat, hidup yang tentram ayam, ya, tentram damai, okay? Keluarganya, anak-anaknya jadi pinter-pinter sekolahnya, jadi orang sukses, okay? Itu tidak nakal, itu keberkahan. Kita semua sehat, terlindung dari bahaya, artinya di jalan juga alhamdulillah baik-baik saja, tidak menerima musibah. Nah, itu juga merupakan keberkahan. Oke, Mbak Zara paham? Oke, yuk lanjut. Oh, Calia. Silakan Calia, mau tanya apa? Siapa saja yang diwajibkan bersedekah? Oh, apa pertanyaannya, Mas Aka? Siapa saja yang diwajibkan bersedekah? Oke, Mbak Calia, bagus sekali pertanyaannya. Siapa saja yang diwajibkan bersedekah? Oke, sebetulnya tadi Bu Tati sudah sampaikan, oke, bersedekah itu hukumnya bukan wajib tetapi sunnah, ya, tetapi sunnah. Tetapi bagi orang yang sudah mempunyai rezeki, oke, itu disunahkan, ya, disunahkan untuk bersedekah karena manfaatnya banyak sekali, keutamaan bersedekah tadi banyak sekali, menghapus dosa, ya, terus apa mana mau? Akan dilipat gandakan pahalanya, akan ditambah hartanya, ya, keberkahannya akan ditambah, ya, makanya kita insya Allah, ya, kalau anak-anak nanti sudah menjadi orang dewasa, sudah bisa bekerja, mempunyai penghasilan sendiri, kalian juga harus rajin bersedekah, ya, ya, orang apalagi. Tapi Bu Tati yakin kok sekarang itu orang-orang, ya, yang ada di sekeliling kita itu sudah sadar, artinya sudah suka bersedekah, Mas Aga. Kalau Bu Tati melihat di kampung, di sekolahan lah, ya, itu ada Jumat berkah. Nah, itu loh, ya kan? Oh, Bapak Ibu guru tuh apa? Berinfak, bersedekah, bersedekah itu untuk pas hari Jumat. Untuk apa? Ya untuk makan bersama, untuk makan apa, teman-teman kita, bapak-bapak, mas-mas kita yang sedang Jumatan, itu judulnya Jumat Berkah. Nah, itu ya, itu adalah apa? Bentuk sedekah kita agar kita mendapatkan keutamaan dalam bersedekah. Oke, kalian paham toh? Ya, paham. Makanya jangan sampai kalian tidak suka bersedekah. Ingat tadi, sedekah tidak harus berupa materi. Aku tak sedekah, aku nggak punya duit. Aku tak sedekah bantu Norin aja. Nah, itu sedekah. Aku sedekah tak mencucikan apa? Nah, itu sedekah. Aku sedekah tak berbagi ilmu. Aku soalnya bisa kok, aku menggambar bagus tuh. Sini tak ajarin caranya menggambar bagus tuh seperti ini. Sini tak ajarin sini. Nah, itu sedekah. Mbak Zia pinter. Sini lu tak ajarin sini lu. Ya, Mbak Zia pinter fashion show. Sini tak ajarin, tak latih nih. Fashion show tuh kayak gini, gayanya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kayak itu. Itu juga sedekah. Sedekah apa? Sedekah ilmu, sedekah non materi. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Saya. Oh ya, Zia. Kalau kita punya makanan kemudian dibagikan ke teman-teman, apakah itu termasuk sedekah? Ya, pertanyaannya bagus sekali. Pertanyaan terakhir ya. Ya, apakah kalau Zia punya makanan, terus makanannya
dibagikan kepada teman-teman, itu apakah termasuk sedekah? Apa jawabannya? Masuk sedekah enggak? Sedekah. Masuk, itu bagus banget. Itu sedekah materi ya, Mbak Zia ya. Lanjutkan, kalau suka bagi-bagi makanan, misalnya bawa coklat, bawa Oreo, wah secuil-secuil, nih ada Oreo dikit, dijual-jual dikit. Nah, sedekah itu, dan akan dilipat gandakan nanti pahalanya, akan diampuni dosanya, ya toh? Iya, makanya kalian juga harus suka bersedekah, oke? Ya, Mbak Zia ingat ya, bagi-bagi makanan ke temennya, ya, Zara. Aku sering dong. Oh, sering Mbak Zia bawa apa ya itu kemarin roti opo kayak gitu. Apa? Sip, oke. Norin juga, Calia juga, semua juga sering bawa apa? Bawa makanan untuk dibagi-bagi ke temennya. Oh, dia juga bawa popcorn, nanti juga dibagi. Nanti mau nggak? Mau, enak Oh. Oke pemirsa, kita udahan ya Bu. Oh gitu. Sudah selesai semua. Terima kasih yang sudah menonton dan yang semua juga. Bu, makasih ya Bu. Oke, terima kasih kembali. Ibu Hartati Ah, SPD MA ya. ah. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang di rumah walaupun dimanapun lah. Kita sudahin dulu, jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya juga ya di SBO TV. TV, ya. Ya, jangan lupa ya. Jangan lupa. Makasih ya Bu. Terima kasih kembali. Makasih ya. Iya. Udah datang ya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, rukun Islam aja. Dua. Salah. Rukun Islam pertama. Sholat. Salah. Rukun Islam di bulan Ramadan. Salah. Puasa. Betul. Saya tahu ya Pak. Rukun iman ada. 6. Ya betul. Saya dapat 2000. Siapa nabi pertama? Salah. Siapa nabi paling ganteng? Salah. Makan sebelum subuh bulan Ramadan disebut Air putih. salah. Apa kota suci di Arab? Mekah. Ya betul. Puasa dilaksanakan bulan Ramadan. betul. Mantap, pecinta lah. Sholat Idul Fitri ada berapa rakaat? 5. Salah. Habis.